Stop dulu kalau kamu adalah matcha lovers yang minum matcha setiap hari dan menganggap matcha sebagai minuman paling sehat di dunia. Karena di sini aku akan bedah menurut pandangan medis di sesi CKC hari ini. Banyak influencer yang mempromosikan produk matcha yang mengatakan matcha itu bisa bikin awet muda, bisa bikin kulit bagus, bisa bikin juga kita secara stresnya jadi berkurang. Tapi ada beberapa fakta menarik di sini yang akan aku bahas supaya kalian tidak salah. Nah, di sini aku akan memaparkan menurut pandangan medis dan juga penelitian tentang matcha. Kalau tadi influencer pastinya menyampaikan dari segi manfaatnya yang positif. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum kita rutin minum matcha. Yang pertama yaitu matcha mengandung tinggi kafein dan tingginya itu bisa melebihi kopi ataupun teh celup biasa loh. Kenapa sih kok bisa begitu? Jadi matcha itu diproduksi dari daun teh asli yang digiling, sehingga hal-hal yang akan ditimbulkan apabila kita mengkonsumsinya yaitu yang pertama bisa membuat kita merasa jantung berdebar-debar, kemudian juga bisa meningkatkan secara ansietas atau kecemasan kita. Kemudian yang sensitif terhadap kafein juga bisa muncul beberapa keluhan seperti susah tidur, gangguan tidur gitu ya, dan juga bisa berakibat ke gangguan pada pencernaan. Nah, akibatnya kalau misalnya sudah sampai ke gangguan tidur, kita jadi susah tidur, sehingga kulit kita akan meresponnya dengan meningkatkan inflamasi dan juga kulit kita jadinya lebih kusam. Yang awalnya tadi harapannya kita minum matcha bisa bikin kulit kita jadi lebih segar, lebih glowing, malah jadi makin kusam. Nah, yang kedua yaitu matcha memiliki kandungan sebagai laksatif. Jadi efek laksatif yang diakibatkan oleh adanya kandungan tanin di dalamnya. Nah, efek laksatif ini bisa berbahaya bagi kalian yang punya penderita asam lambung ataupun yang sudah GERD. Itu dia bisa menjadi meningkat, kemudian bisa memunculkan gejala GERD tersebut. Lalu untuk yang ketiga yaitu matcha memiliki kandungan tinggi logam. Ini adalah fakta menarik ya, yang dimana mungkin banyak sekali atau mungkin kita selama ini nggak tahu, kita minum-minum aja tuh matcha, tapi ternyata mengandung tinggi logam. Logamnya dari mana sih? Logamnya itu karena tanaman matcha atau tanaman teh matcha ini memiliki yang dinamakan hiperakumulatif, yang dimana dia akan menyerap apapun yang ada pada tanah, pada media tanamnya. Jadi ketika matcha itu dipanen, maka semuanya tuh udah terserap pada daun teh matcha itu sendiri. Nah, kalau misalnya ditanamnya di tanah yang enggak bagus atau mungkin dengan kualitas yang tidak bagus, mungkin itu akan menarik lebih banyak logam yang berada di bawah tanah. Maka dari itu, dalam pemilihan minuman matcha, kita juga harus mencari matcha yang kualitasnya lebih bagus, dan itu memang agak sulit ya untuk memilih ataupun mencari matcha yang bagus. Kemudian yang paling terakhir nih, tanpa kita sadari ternyata matcha itu punya namanya hidden sugar. Jadi bukan pada tanaman teh matcha itu sendiri, melainkan hidden sugar ini sering banget kita dapatkan akibat dari tren kekinian. Kalau kita disuruh minum matcha yang pure, mungkin kita nggak akan sanggup ya, karena rasanya tuh pahit banget. Sehingga banyak banget sekarang di pabrik-pabrik maupun di kafe-kafe mendesain matcha itu agar mudah untuk dikonsumsi dengan cara menambahkan gula ataupun menambahkan produk-produk lainnya supaya matcha itu terasa lebih nikmat.
Namun tanpa kita sadari ternyata hal-hal tersebut malah meningkatkan lonjakan gula di tubuh kita. Efek dari lonjakan gula itu disebut sebagai glycation. Nah, dengan adanya proses dari glycation ini membuat molekul gula yang ada dalam tubuh kita itu bereaksi terhadap produksi kolagen dan juga elastin. Sehingga produksi kolagen dan elastin ini bisa aja diperhambat. Nah, yang akan terjadi akhirnya tubuh kita ataupun kulit kita menjadi lebih kusam dan juga muncul beberapa permasalahan terkait dengan kulit kita, terutama yaitu penuaan. Jadi yang awalnya kita minum matcha untuk mencegah penuaan, sekarang karena efek matcha itu sendiri malah jadi muncul penuaan dini. Nah, beberapa hal ini harus kita perhatikan sebelum kita mengkonsumsi matcha dan menjadikan matcha sebagai habit kita sehari-hari. Sebenarnya konsumsi matcha itu diperbolehkan, tetapi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang tadi disebutkan itu. Jangan sampai karena konsumsi matcha malah bikin kulit kita jadi makin kusam, jadi bikin breakout, atau mungkin permasalahan kulit lainnya. Karena kita berharap dengan kita mengkonsumsi matcha itu bisa menjadi antioksidan alami, menjaga kulit kita awet muda, dan tentunya untuk meredakan stres. Tapi kalau misalnya kalian punya permasalahan lain yang mungkin memang sensitif terhadap matcha, jangan dipaksakan ya, karena ada banyak sekali di dunia ini hal-hal lain ataupun makanan dan minuman lain yang juga berfungsi sebagai antioksidan dan juga bisa membantu sebagai stress relief dan juga bisa membuat kita tampil awet muda. So, buat kalian yang mau tahu apa saja itu dan bagaimana caranya bisa bikin kita kelihatan awet muda hanya dengan makanan atau minuman yang kita konsumsi, nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like serta share dan komen di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.